Mengenal pahlawan dari Kalimantan. Pada zaman penjajahan, perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia terjadi di seluruh bagian Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Kalimantan yang juga disebut sebagai Borneo. Sama seperti wilayah-wilayah lainnya, Borneo yang merupakan pulau terbesar ketiga di dunia juga mengalami penjajahan loh. Mengingat kayanya sumber daya alam yang dimiliki. Tak tinggal diam, perlawanan demi perlawanan untuk meraih kemerdekaan dilakukan oleh rakyat Kalimantan. Banyak pahlawan nasional yang patut dikenang jasanya yang berasal dari Kalimantan. Penasaran kan dengan pahlawan-pahlawan dari Kalimantan yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan? Yuk pelajari beberapa profilnya bersama-sama. Pangeran Antasari. Salah satu nama pahlawan dari Kalimantan yang banyak diketahui adalah Pangeran Antasari. Beliau adalah panglima perang dan juga pemuka agama yang lahir di Kayutangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1809. Sifatnya yang merakyat, berani menantang Belanda, dan pantang menyerah membuat Pangeran Antasari sangat dihormati di Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari memimpin 300 prajuritnya dalam perang Banjar untuk melawan kolonial. Dimulai dengan menyerang tambang batu bara milik Belanda, hingga perlawanan lain dilancarkan atas komandonya dengan dibantu pengikutnya yang setia. Perang Banjar yang dipimpinnya memicu pertempuran lain melawan Belanda. Kegigihan dan kecintaannya kepada tanah air membuat ia dianugerahi dengan nama Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin oleh masyarakat, para pemuka agama, dan bangsawan-bangsawan Banjar. Gelar tersebut menempatkan beliau sebagai kepala pemerintahan, panglima perang, dan sekaligus pemuka agama tertinggi saat itu. Beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah perjuangannya karena sakit paru-paru dan cacar. Perjuangan beliau diteruskan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Pemerintah Indonesia menetapkan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Maret 1968. Abdul Qadir. Tokoh pahlawan selanjutnya yang berasal dari Kalimantan yaitu Abdul Qadir. Beliau lahir pada tahun 1771 dan mengabdikan masa mudanya sebagai pegawai kerajaan Sintang. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1845, Abdul Qadir menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala pemerintahan Melawi. Tahukah sahabat, karena jabatan tersebut, Abdul Qadir mendapatkan gelar Raden Tumenggung yang diberikan langsung oleh Raja Sintang. Dalam kisah perjuangannya, Abdul Qadir terpaksa menjalankan peran ganda yaitu sebagai pejabat pemerintah Melawi, dan ia tetap bersikap setia pada Raja Sintang yang berarti setia pula pada pemerintah Belanda. Tetapi diam-diam ia juga menghimpun kekuatan rakyat untuk membangun kesatuan bersenjata guna melawan Belanda. Prestasi terbesar beliau adalah mempersatukan suku Dayak dan Melayu untuk bersatu melawan Belanda. Mengetahui siasat tersebut, pada tahun 1868, Belanda memberikan hadiah uang dan gelar setia pahlawan kepada Abdul Qadir Raden Tumenggung agar beliau mau bekerja sama dengan Belanda. Meski demikian, beliau tetap pada pendiriannya dan melakukan perlawanan. Pertempuran antara Belanda dan pengikut Abdul Qadir pun tak bisa dihindari. Bukan sebagai pemimpin pertempuran, beliau berperan sebagai pengatur strategi. Setelah menerapkan strategi perang ganda selama 7 tahun dan perang gandanya pun berhasil. Pada akhirnya, beliau ditangkap oleh Belanda pada tahun 1875. 3 minggu kemudian, beliau wafat pada usia 104 tahun. Sahabat, Abdul Qadir adalah satu-satunya pahlawan yang meninggal dunia pada usia di atas 100 tahun. Dan dikenang atas seruan pengobar semangatnya pada rakyat Melawi, yaitu selama masih berada di bawah telapak kaki penjajah, tidak akan pernah bahagia dan hidup makmur.
Atas jasa-jasanya kepada negara, Abdul Qadir Raden Temenggung, setiap pahlawan diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1999. Cilik Riwut. Cilik Riwut adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Tak hanya aktif dalam bidang kemiliteran sebagai seorang tentara, putra daya ini juga ikut berperan dalam pemerintahan dengan diangkatnya ia sebagai Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 1958. Selain itu, ia juga berkontribusi di bidang kepenulisan. Ia pernah bekerja di beberapa surat kabar kala itu. Ia pun menulis beberapa buku tentang Kalimantan. Ini nih beberapa buku karya Cilik Riwut. Makanan Dayak, Jarah Kalimantan, Maneser Pana Tau Tatu Hiang, dan Kalimantan Membangun. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Desember 1946, Cilik Riwut dan beberapa tokoh perwakilan suku-suku Dayak di pedalaman Kalimantan yang berjumlah 142 suku berkumpul bersama untuk melaksanakan sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia dengan upacara adat leluhur suku Dayak. Lalu, pada tanggal 17 Oktober 1947, ketika ia berada di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia, ia mendapat perintah dari S. Suryadharma, Kepala TNI Angkatan Udara waktu itu, untuk memimpin operasi penerjunan pasukan payung kali pertama oleh pasukan MN 1001 di Desa Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, Cilik Riwut bertanggung jawab menjadi penunjuk jalan bagi tim yang berjumlah 13 orang, yaitu 11 orang asal Kalimantan dan 2 orang dari Jawa. Atas berbagai jasanya, Cilik Riwut dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1998. Namanya pun diabadikan sebagai salah satu bandar udara di Palangkaraya. Nah, sahabat, demikianlah beberapa profil pahlawan nasional Indonesia dari Kalimantan. Sebenarnya, masih banyak loh profil pahlawan yang menarik untuk dipelajari bersama. Maka dari itu, simak terus informasi-informasi lain dan jangan lupa untuk berbagi pengetahuan dengan sahabat yang lain ya.